Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salsabila, NIM C1B0201444 dari kelas manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah akuntansi biaya yang berjudul Akuntansi Biaya dan Pengertian Biaya. Pertama, pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi. Penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Pengertian akuntansi biaya menurut beberapa ahli. Yang pertama dari R.A. Supriyono. Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Yang kedua menurut Mulyadi. Akuntansi biaya ialah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Selanjutnya, penggolongan biaya. Penggolongan biaya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Yang pertama, biaya produksi atau production cost. Yang kedua, biaya pemasaran atau marketing expenses. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum atau general administration expenses. Yang kedua, penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Yang ketiga, biaya semi-variable atau semi-variable cost. Yang ketiga, berdasarkan objek yang dibiayai. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Yang terakhir, penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang kedua, pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Selanjutnya, perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Perbedaan mendasar antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah pada orientasi pelaporan. Pada akuntansi manajemen, pelaporan berorientasi pada pihak internal, sedangkan pada akuntansi keuangan, pelaporan berorientasi pada pihak eksternal. Dilansir dari buku Akuntansi Biaya karya Firdaus A., pihak internal perusahaan meliputi yang pertama manajemen perusahaan tingkat atas, yang kedua manajemen perusahaan tingkat menengah, yang ketiga manajemen perusahaan tingkat pertama. Di sisi lain, akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang menyajikan pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal perusahaan, meliputi pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional sebuah perusahaan. Selanjutnya, pentingnya akuntansi biaya. Akuntansi biaya dianggap penting karena dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam perusahaan, agar setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan dapat diterima oleh pihak manajemen sehingga dapat membantu dalam memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, cara penggolongan biaya. Yang pertama, menurut objek pengeluaran, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, meliputi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayainya, meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan aktivitas, meliputi biaya variabel, biaya semi-variabel, biaya semi-fix, dan biaya tetap. Dan yang terakhir, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Yang pertama meliputi pengeluaran modal atau capital expenditure, dan yang kedua pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Selanjutnya, perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, ataupun barang jadi untuk dijual. Sedangkan perusahaan dagang membeli satu produk pada kuantitas tertentu dan kemudian langsung dijual kepada konsumen. Metode untuk menghitung HPP perusahaan dagang adalah dengan menambahkan jumlah pembelian persediaan selama satu periode dengan persediaan awal periode. Kemudian, kurangi jumlah persediaan tersebut dengan persediaan akhir hasil stok omname perusahaan pada akhir periode. Maka jumlah HPP selama satu periode akan diketahui dengan cara-cara tersebut. Nilai HPP tersebut juga akan digunakan sebagai pengurang dari total pendapatan bersih perusahaan untuk mengetahui nilai laba kotor. Sedangkan perusahaan manufaktur memecah biaya persediaan ke dalam 3 kategori.
Biaya bahan baku merupakan kategori pertama. Biaya ini mencakup semua komponen, bagian, atau bahan yang dibutuhkan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pengolahan barang setengah jadi. Pengolahan barang setengah jadi merupakan kategori kedua. Terakhir, persediaan barang jadi merupakan kategori terakhir dalam perhitungan HPP perusahaan manufaktur. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.